desa adalah kemajuan Indonesia. Kalau desa ada masalah, berarti Indonesia ada masalah. Satu desa itu bisa 5.000, 7.000, bahkan ada yang 12.000. Kalau di Papua itu bisa cuma 200, 300, 500 orang. Keuntungan masyarakat desa. Juga tadi ada keuntungan, sampaikan Pak Menteri, 20% itu kembali ke desa. Kita tuh punya kaki sekarang. Kaki yang kuat, pondasinya ada di desa. Anda kini menyaksikan program khusus Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-81 Nusantara Economic Update Special. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan memberikan dampak langsung bagi pembangunan desa. Sebanyak 20% keuntungan koperasi nantinya dialokasikan menjadi pendapatan asli desa atau PADES. Sementara 80% sisanya kembali kepada masyarakat desa. Yandri menyebut koperasi ini dibentuk untuk memperkuat ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah. Dari total 75.000 lebih desa di Indonesia, Koperasi Desa Merah Putih akan berkolaborasi bersama BUMDes sebagai penggerak sekaligus off-taker berbagai produk unggulan desa. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga komoditas unggulan lainnya, pemerintah berharap koperasi mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pasti itu, apalagi yang dipakai kan dana desa. Dan apalagi nanti dari keuntungan itu ada 20% dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa dengan segala unsurnya punya kepentingan Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa, termasuk sisanya yang 80% akan kembali ke rakyat di desa itu. Jadi saya kira pemerintah desa dan seluruh jajarannya pasti akan memaksimalkan perannya masing-masing untuk terus memastikan semua potensi yang berbeda-beda tadi pada ujungnya ya kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira begitu. Dan seperti episode-episode sebelumnya di Nusantara Economic Update Special, kami terus menghadirkan para pemimpin kementerian dan lembaga untuk membedah berbagai isu strategis nasional dan melihat kinerja di semester pertama 2026. Dan kali ini kita akan melihat dari sisi pembangunan desa. Bagaimana desa didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan sejauh mana Koperasi Desa Merah Putih mampu menggerakkan potensi lokal. Dan juga serta apa target pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu telah hadir bersama kami Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, di momen yang spesial ini ya Pak, jelang HUT Kemerdekaan RI ke yang ke-81. Tentunya pemerataan pembangunan ini menjadi harapan kita semua ya Pak. Sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo juga nih. Bagaimana peran desa ini juga mampu mendukung dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Ya, jadi di Indonesia ini ada 75.266 desa. Dan tidak kurang dari 73% ya, warga Indonesia itu yang berKTP desa. Nah, jadi tentu sebagian besar masyarakat Indonesia itu ada di desa. Jadi kemajuan desa adalah kemajuan Indonesia. Kalau desa ada masalah, berarti Indonesia ada masalah. Untuk itulah Bapak Prabowo mengetahui betul bagaimana cara membangun bangsa ini tidak lain adalah dengan cara membangun desa. Karena desa, mayoritas wilayah Indonesia ada di desa, kemudian mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk desa, dan berbagai potensi yang ada di Indonesia itu juga ada di desa. Begitu juga masalah yang ada di Indonesia ini ya sebagian besar ada di desa ya. Masalah stunting, kemiskinan, pengangguran itu ada di desa. Tapi juga potensi yang besar Indonesia itu juga di desa. Sumber daya alam yang luar biasa, tambang, minyak, kebun, sawit, hutan ya. Dan juga pertanian, perikanan itu juga ada di desa. Jadi tidak ada pilihan lain kalau kita ingin membangun bangsa ya membangun desa. Itulah sebabnya makanya semua program Bapak Presiden itu ada di wilayah desa, ada di desa-desa. Program makan gizi gratis umpamanya. Itu segmennya atau penerima manfaatnya itu ya ibu hamil, balita, anak-anak pelajar, santri itu sebagian besar di desa.
begitu juga program koperasi desa Kelurahan Merah Putih, itu juga yang sudah dibentuk 83.000 dan sudah 1.000 operasional. Bulan Agustus ini insya Allah akan dioperasionalkan lagi oleh Bapak Presiden, tidak kurang 35.000 lagi yang sudah siap. Nah, jadi semua program di desa, perhatian Presiden pada petani dengan membeli harga gabah dengan harga tertinggi dalam sejarah bangsa, menjual pupuk dengan lebih mudah, lebih cepat, bahkan turunnya tidak tanggung-tanggung sampai 20%, ada sekolah rakyat dan banyak program lain yang umumnya penerima manfaatnya masyarakat desa. Jadi kami dari Kementerian Desa sangat senang bersyukur. Desa menjadi fondasi penting ya Pak? Betul, dan asal cita Bapak Presiden yang ke-6 itu bunyinya adalah membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Baik, kita sudah memasuki semester kedua 2026 ya Pak. Tidak terasa nih memang. Kalau melihat capaian yang sudah terlihat ya, terrefleksi di semester pertama 2026 ini seperti apa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa juga? Jadi alhamdulillah desa mandiri itu sudah mencapai 20.503 desa atau 27,24% ya dari seluruh desa di seluruh Indonesia. Dan angka kemiskinan turun dari 11,34% menjadi 10,72%. Ini juga menunjukkan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan program dan kerja keras kita semua, harapan semua. Jadi program Bapak Prabowo itu yang memang menyasar masyarakat desa itu berhasil memberikan dampak yang positif. Iya, tapi kalau melihat tantangannya juga ya Pak, setiap desa punya karakternya masing-masing, terutama mungkin desa di wilayah 3T ini. Bagaimana kementerian juga menentukan fokus dan prioritas agar percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan ini juga tepat sasaran? Memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua bangsa, tidak hanya Indonesia ya. Indonesia Timur itu pertama memang wilayahnya jauh dan kemudian luas dan masyarakatnya juga sudah sedikit dan terbagi, tidak berkumpul seperti di Jawa, di Sumatera, Sulawesi. Ini tantangan kita. Jadi karakteristiknya memang berbeda, geografisnya berbeda, demografi semuanya banyak berbeda. Nah ini perlu sentuhan khusus, perlu strategi khusus. Semua memperhatikan itu. Makanya pembangunan Indonesia itu harus merata. Di antaranya pemerintah selalu memberi perhatian lebih bagi Indonesia Timur, termasuk 3T tadi. Begitu juga semua program kami juga di Kementerian Desa ini punya 10.000 lebih atau 14% lebih itu desa yang masih tergolong tertinggal dan sangat tertinggal. Umumnya masih di Indonesia Timur dan sebagian besar ada di Papua. Karena di Papua itu sekalipun penduduknya sedikit ya, itu jumlah desanya itu tidak kurang dari 7.739 desa. Jadi banyak sekali. Gitu. Kalau di Jawa satu desa itu bisa 5.000, 7.000 bahkan ada yang 12.000. Kalau di Papua tuh bisa cuma 200, 300, 500 orang satu desa. Perbedaannya sangat signifikan ya Pak? Jadi jumlahnya banyak tapi mereka tersebar di mana-mana sampai ke hutan-hutan, di gunung-gunung. Nah ini tantangan yang berat bagi pemerintah membangun infrastruktur, membangun listriknya, internetnya, apalagi jaringan air, semuanya jalan. Itu membutuhkan biaya yang luar biasa, ini tantangannya. Tapi bagaimanapun, di Papua itu saudara kita semua, Bapak Presiden memberikan perhatian lebih pada masyarakat kita, termasuk masyarakat di Papua. Program listrik dicadangkan harus selesai sebelum 2029. Juga internet, infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Makanya ada program smartboard ya, panel buat belajar bagi siswa, karena Bapak Prabowo ingin semua masyarakat kita termasuk Indonesia Timur itu mendapatkan pendidikan, kualitas pengajaran yang tidak boleh kalah dengan saudara-saudaranya di Jakarta, di Jawa, sehingga dengan cara yang sederhana, hadirkan infrastruktur media, semacam smartboard, panel interaktif, sehingga mereka bisa belajar. Jadi sekarang memang era digital, itulah Pak Prabowo ingin melakukan percepatan, cara percepatan tidak lain melakukan digital. Pendidikan digital, nanti semuanya sebagai kami pun di desa membangun desa, digitalisasi desa. Jadi program semua arahnya ada di sana. Insya Allah di periode Pak Prabowo ini Indonesia semua akan menggunakan digital. Agar akses digitalisasi untuk masyarakat desa juga bisa tercapai ya Pak ya? Tercapai, terakses, memudahkan, mempercepat, dan pada akhirnya meningkatkan tenaga kerja, produktivitas, pertumbuhan ekonomi,
dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya penyesuaian dana desa nih Pak, ini kan sebagiannya juga sudah dialokasikan ke Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana sejauh ini kementerian juga menyiasati gitu ya strateginya agar memang dana desa ini juga bisa terrealisasi sesuai dengan kebutuhannya dan juga bisa berjalan secara optimal untuk program-program. Ya, jadi memang alokasi dana desa di setiap desa itu berbeda-beda. Ada yang 400 juta, 500, 600, 800, 1 miliar, bahkan ada yang sampai 1,5 miliar, ada yang lebih per desa. Tergantung status karakteristik desanya masing-masing, itu ada kriteria tersendiri. Namun demikian memang yang paling banyak itu 80% itu di kisaran 800 sampai 1 miliar. Nah, adanya koperasi desa ini sebagian dana desa itu kita alokasikan bagi pembangunan desa. Dicicil nanti selama 6 tahun, nanti akan kembali. Lalu apa manfaat dari koperasi desa ini? Insya Allah seakan-akan uang kita berpindah ya, pengalokasiannya ke pembangunan koperasi. Tapi jangan lupa, Koperasi Merah Putih ini ya milik masyarakat desa karena menggunakan dana desa. Dan semua yang bekerja juga di situ masyarakat desa. Yang dilayani juga masyarakat desa. Yang mendapat manfaat keuntungan masyarakat desa. Juga tadi ada keuntungan sampaikan Pak Menteri 20% itu kembali ke desa. Dan keuntungan lainnya kembali ke masyarakat desa. Jadi semuanya akhirnya kembali ke desa. Jadi sekalipun ada pengalihan, tapi justru dengan pengalihan ini dapat mempercepat pembangunan desa, masyarakat desa. Jadi tidak perlu khawatir, para kepala desa, masyarakat desa, insya Allah dengan hadirnya Kopdes ini, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak hanya hadir di tengah-tengah masyarakat desa, tapi harganya terjangkau, kualitasnya baik dan tepat. Dan juga para pedagang, warung tidak usah khawatir, hadirnya koperasi tidak meninggalkan, tidak meniadakan, justru bersinergi positif, berkolaborasi, membantu. Nanti Kopdes itu bisa menyalurkan produk-produk pemerintah ke warung-warung yang ada di desa, menyuplai barang-barang ke warung-warung di desa dan toko-toko di desa, termasuk pasar desa melalui Kopdes dan juga bekerja sama dengan BUMDes. Jadi ada perbedaan antara Kopdes dan BUMDes. Kalau Kopdes itu ada kliniknya, ada apotiknya, ada cold storage, tidak hanya ada sekedar gudang, menjual produk-produk saja ya ada Pak. sembako, ada logistik antar jemput hasil tani, hasil nelayan, hasil desa, tapi juga ada simpan pinjam. Nah, dia nanti semua produk pemerintah, ya bansos dan sebagainya, ada LPG, pupuk itu disalurkan melalui koperasi desa. Pemerintah itu punya kaki sekarang, kaki yang kuat, pondasinya ada di desa, sehingga masyarakat kembali nanti bayar listrik, bayar internet, semuanya bisa melalui Kopdes, lebih dekat, lebih terjangkau. Bahkan bank-bank buka cabang nanti di Kopdes ini, bank-bank pemerintah, silakan yang lain. Masyarakat pun, masyarakat desa, warga desa nanti yang punya hasil kerajinan, produk hasilnya bisa dipasarkan melalui Kopdes. Nah, bagaimana dengan BUMDes? Beda, BUMDes Kopdes ini saling melayani, bersih. BUMDes ini nanti konsentrasi pada produksi. Dia produksi buah-buahan, melon, semangka, jeruk, apel dan sebagainya. Budaya ikan lele, ikan mujair, dan seterusnya. Ini saling melengkapi, nanti dipasarkan di Kopdes. Dari desa untuk desa ya Pak? Desa untuk Indonesia. Untuk Indonesia, baik. Pak Riza, kita akan lanjut kembali dialog kita. Pemirsa, Nusantara Economic Update Special akan kembali usai jeda.